Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yusannu buha liqawlihi ta'ala yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu salatul isyraqi salatul buha. Warawa Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atay buha wa an utira qabla an anam. Warawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhata buha ay salataha samaniya raka'atin wa sallama min kulli raka'ataini. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kajian kita masih seputar salat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, di mana yang pertama sudah kita bahas tentang sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah sholat sunat rawatib. Yang kedua adalah sholat sunat witir, khususnya di luar bulan Ramadan. Sekarang kita lanjutkan sesuai dengan urutan yang ada di dalam kitab niki, adalah kita mau bahas tentang sholat sunat buha. Sholat sunat yang kita bahas sebelumnya, termasuk yang malam ini mulai kita bahas, itu seyogianya jangan kita tinggalkanlah. Jangan kita tinggalkan 3 jenis sholat ini. Ya, karena ini sangat-sangat penting maknanya bagi kita semua, ya, di dalam menjalankan ibadah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang para salafus saleh, ya, itu senantiasa menganjurkan, senantiasa melaksanakan, dan sekaligus menganjurkan untuk senantiasa kita melaksanakan sholat yang 3 ini. Ya, seyogianya jangan kita tinggalkan sholat yang 3 macam ini, karena banyak sekali anjuran-anjuran, ya, yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh para ulama salafus saleh mengenai sholat yang 3 ini. Meskipun sholat-sholat yang lain juga dianjurkan, tapi sangat dianjurkan yang terutama yang 3 ini. Meskipun tidak bisa kita lakukan secara sempurna, sesempurna mungkin. Misalnya sholat witir yang 11 rakaat, mungkin hanya kita bisa sempat untuk melakukan 3 rakaat misalnya, atau 5 rakaat, ya. Kemudian sholat sunat rawatib itu seyogianya juga kita tidak tinggalkan, ya. Terlebih lagi yang muakkad. Jadi sebenarnya baik yang muakkad maupun yang tidak muakkad, janganlah kalau tidak ada uzur kita tinggalkan, ya, kita kerjakan semuanya, ya, dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang sudah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Berikut sholat sunat buha adalah sholat sunat yang salah satunya tidak dianjurkan, tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Lalu
para ulama mengambil dalil mengenai solat sunnah duha ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu yusabbih nabil asyi wal isyraq. Qala Ibnu Abbasin salatul isyraqi salatul duha. Jadi ini dalil dalam Al-Qur'an tentang salat sunat duha itu sendiri. Yusabbih nabil isyraq, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Adalah bertasbih di sini ditafsirkan sebagai salat. Kenapa? Karena ibadahnya makhluk Allah yang ada di muka bumi maupun yang di tempat lain, itu cara ibadahnya mereka adalah bertasbih. Manusia itu adalah cara ibadahnya adalah sholat, di samping bertasbih yang seperti yang dimaksudkan. Nah, jadi tasbih di sini oleh Ibnu Abbas ditafsirkan sebagai sholat. Jadi ketika ada makhluk-makhluk bertasbih, kita itu adalah sholat, imbangannya sholat. Sehingga bertasbih dalam ayat ini untuk kita adalah melakukan sholat. Di sini dikatakan yusabbih nabil asyi wal isyraq. Kita bertasbih di waktu isya dan waktu pagi. Isyraq itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai salat duha. Ini dalil tentang salat duha dari Al-Qur'an. Banyak dalilnya yang lain. Di antara lain misalnya di sini disebutkan bahwa ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqadu lahu duha. Di surga itu mempunyai sebuah pintu yang nama pintu itu adalah babub duha. Nah, jadi kalau di Masjidil Haram kan ada semua nama pintunya. Semua nama pintu di Masjidil Haram ada, dan nama pintu ada Bab Malik Abdul Aziz, macam-macam namanya. Di surga ada sebuah pintu namanya Babub Duha. Nah, kemudian fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin ainal ladzi kanu yudimuna ala salati duha. Sehubungan dengan adanya pintu surga yang namanya pintu buha atau babub buha, nanti ketika di mahsyar, ya, di hari kiamat, Allah Ta'ala meminta malaikatnya, seorang malaikat, untuk menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang, ya, hai sekalian, Anda sekalian, ya, siapa yang merasa diri senantiasa melaksanakan sholat sunnah duha. Jadi ada panggilan nanti di mahsyar sana, ya, kepada mereka yang senantiasa mengistiqomahkan sholat sunnah duha. Panggilan khusus, ya, panggilan khusus disampaikan kepada semua mereka yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah duha. Lalu panggilan itu apa isinya? Ya. Isinya ialah, ya, hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Hai sekalian yang suka melaksanakan sholat duha, kalian masuklah ke dalam surganya Allah, ya, melalui pintu ini, melalui pintu duha. Jadi ada khusus, ya, pintu yang diperuntukkan kepada mereka yang
senantiasa melaksanakan sholat sunnah duha. Luar biasa fadilah, kelebihan daripada faedah daripada melaksanakan sholat duha. Di surga juga ada pintu yang namanya pintu Rayyan, yang dimana pintu itu adalah khusus bagi mereka yang gemar berpuasa. Ada. Betapa bahagianya kita ketika dari berbagai penjuru kita dipanggil, ya, dari berbagai penjuru, dari berbagai pintu untuk memasuki rebutan pintu surga kepada mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat duha dan sebagainya. Betapa senangnya kita, sementara orang bersusah payah untuk memikirkan apa yang terjadi pada dirinya, ya, tidak jelas apa yang akan dialami dalam pelaksanaan dalam proses di mahsyar itu sendiri. Orang tertentu dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah, ya, melalui pintu-pintu khusus. Ini luar biasa. Dengan demikian, itu salah satu faedah daripada melaksanakan sholat sunnah duha. Ya. Jadi fadkhuluhu bi rahmatillah. Hendaklah kalian memasuki pintu surga melalui babul duha, tapi ingat itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masuk surga adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang perlu kita pahami, bahwa kita bukan amal kita yang menyebabkan kita masuk surga, ya, melainkan amal kita itu akan menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan pada kita. Itulah tiket masuk surga. Rahmat Allah itulah yang menjadi tiket kita masuk surga. Sementara amal-amal kita yang kita lakukan ini adalah untuk memperoleh tiket yang berupa rahmat Allah yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi bukan amal kita. Jadi secara tidak langsung amal itu adalah kita masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah akan kita raih dengan amal-amal soleh kita. Jadi tidak semata-mata karena amal soleh kita yang menyebabkan kita bisa masuk surga, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita permisalkan rahmat Allah itu adalah sebagai tiket. Ya, tiket itu kita bayar dengan apa? Dengan amal soleh kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, saya juga masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya. Kita tentu mengharapkan masuk surga karena kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh karena amal soleh, amal perbuatan kita di dunia ini. Itu maksudnya. Terus di hadis yang lain disebutkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala awsani khalili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salatin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk senantiasa melakukan 3 hal. Kata Abu Hurairah, ya. Apa itu yang 3 hal, 3 perbuatan, ya. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari dalam sebulan. 1. Senantiasa saya dipesan oleh Rasulullah untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua adalah Rasulullah senantiasa berpesan padaku untuk melaksanakan rakaatay duha dan melaksanakan 2 rakaat minimal salat duha minimal 2 rakaat. Kemudian pesan yang ketiga Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an utira qabla an anama, dan Rasulullah berpesan kepadaku untuk senantiasa melaksanakan salat witir setiap malam sebelum aku tidur. Itu dalil witir yang dilaksanakan yang bisa kita laksanakan
sebelum tidur yang sudah kita bahas, baik sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Ya, tergantung dari kondisi kita. Yang jelas setiap malam kita disunatkan untuk melakukan salat sunat witir. Cuma saja kalau kita sudah lakukan sebelum tidur setelah salat Isya tepatnya, setelah salat Isya dan salat sunat ba'diyah Isya, maka kalau kita salat sunat witir, cukup dengan itu, tidak perlu lagi kita salat witir yang kedua. Tak boleh, hukumnya tidak boleh. Kita mau witir lagi tidak boleh. Cukup satu kali saja semalam salat witir. Ya, dan salat witir itu seperti yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Ya, walaupun boleh satu rakaat, tapi jangan ya satu rakaat seterus-terusnya kita lakukan. Ya. Boleh satu rakaat, boleh, boleh, tapi jangan melulu itu satu rakaat tiap malam. Ulama mengatakan itu makruh hukumnya, senantiasa melakukan salat witir setiap malam satu rakaat. Ya, minimal lah 3 rakaat, 2-1, minimal 3 rakaat, 2-1 setiap malam. Ya, ya. Karena kalau sudah 2-1 berarti kan 3 rakaat. Itu sudah mulai dikatakan kita melaksanakan sunat witir secara sempurna minimal. Tentu yang lebih sempurna lagi adalah 5 rakaat, 7 rakaat dan seterusnya sampai dengan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, ada 3 yang Rasulullah pesankan kepadaku dan dikatakan khalili. Hanya Abu Hurairah saja yang menyebutkan Rasulullah kekasihnya. Kekasihku katanya Abu Hurairah. Sahabat yang lain tidak ada yang berani. Tidak berani mengatakan khalili kepada Rasulullah. Dia sendiri sangat dekat dengan Rasulullah. Dia katakan khalili sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Rasulullah SAW berpesan padaku untuk melaksanakan 3 hal tadi. Puasa 3 hari ya dalam sebulan, kemudian salat sunat duha minimal 2 rakaat, dan yang ketiga adalah witir sebelum tidur. Nah, sementara itu ada lagi hadis yang mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, annahu sallallahu alaihi wasallam, rawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subhatar duha ay salataha. Rasulullah melaksanakan salat duha samaniyah rakaatin, 8 rakaat. Rasulullah melaksanakan salat duha 8 rakaat. Itu Imam Abu Daud ya. Kemudian wasallama min kulli raka'ataini, dan ketika melaksanakan salat duha 8 rakaat, Rasulullah setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan karena itulah maka lahirlah hukum yang menyatakan bahwa salat duha itu maksimal 8 rakaat, sebanyak-banyak 8 rakaat. Meskipun ada pendapat ulama yang menyatakan salat duha itu 12 rakaat, tapi yang muktamad kebanyakan ulama yang mu'affiqih itu yang mengambil kesimpulan ya, mengambil hukum, putusan hukum bahwa salat duha itu maksimal sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Itu dia. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa wa aqalluha raka'atani. Sekurang-kurangnya salat duha itu dilakukan 2 rakaat. Salat duha minimal kita lakukan 2 rakaat setiap pagi dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian wa aqalluha rak'atani wa aksaruha samanin, dan kurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya menurut para ulama fikih adalah 8 rakaat sesuai dengan hadis yang tadi itu. Jadi maksimal 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Ya. Kama fit tahqiq wal majmu' wa alaihil aksarun. Nah,
Jadi itu adalah sesuai dengan pendapat para ulama fikih seperti Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Tahqiq, dalam kitab Majmu', Syarah Muhadzab, ya. Dan inilah kata para ulama pendapat yang paling masyhur yang menyatakan bahwa salat duha itu minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Ya. Bagaimana kalau lebih dari 8 rakaat dengan niat salat duha itu menurut penjelasan ulama ini termasuk Imam Nawawi tadi adalah fatahrumuz ziyadatu 'alaiha biniyati duha. Ya, maka tidak boleh, haram hukumnya kita melaksanakan salat duha lebih dari 8 rakaat menurut ulama yang sebutkan di sini. Karena memang ada pendapat ulama, meskipun tidak kuat pendapat ulama berdasarkan hadis yang ada, ya, ada yang mengatakan 12 rakaat. Jadi karena ini yang pendapat yang paling kuat, wa alaihil aksarun, ini yang terbanyak para pendapat ulama, maka kita pakai yang ini. Ya, 2 rakaat minimal, 8 rakaat maksimal. Kemudian biniyati buha wahya afdaluha. Jadi yang 8 rakaat itu adalah yang paling afdal tentunya. Ya. 2 rakaat belum dikatakan afdal, tetapi ketika kita masuk melaksanakannya 4 rakaat sudah mulai dikatakan bahwa salat duha itu kita mendapatkan afdal minimal. Afdal itu mulai dihitung dari yang 4 rakaat. Kalau 2 rakaat belum, tidak afdal. Yang afdal dari 4 rakaat, tapi afdalnya minimal. Kalau mau lebih dari itu, lebih afdal lagi, tentu adalah 6 rakaat. Itu jadi afdalnya 4 rakaat minimal, jadi minimal sudah mulai dihukumkan afdal kita melaksanakan salat duha 4 rakaat. Kemudian yang lebih afdal lagi 6 rakaat. Kemudian yang terakhir adalah 8 rakaat. Itu yang paling afdal. Terserah kita sekarang. Ya, karena itu kita itu seyogianya ya salat duha itu pakai saja, kalau tidak bisa 6 rakaat atau 8 rakaat, pakai saja yang afdal minimal, yaitu yang 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jangan cuma 2 rakaat doang. Artinya bahwa tidak apa-apa sekali-sekali 2 rakaat. Tapi jangan tetapkan 2 rakaat, 2 rakaat. Itu seyogianya tidak begitu maksudnya. Seyogianya adalah 4 rakaat. Kalau dengan kondisi apa mungkin ada uzur syar'i kita, tidak apa-apa 2 rakaat nanti. Ya, sekali-sekali 2 rakaat karena kondisi tertentu. Nah, tapi minimal lah supaya itu afdal, supaya kita mendapatkan yang namanya afdal, ya minimal 4 rakaat. 4 rakaat, kalau tidak 6 rakaat. Apa yang paling afdal adalah tentu 8 rakaat. Nah, karena kondisi kita kan macam-macam, kesibukan kita macam-macam. Nah, tetapi semacam-macamnya kesibukan kita, pekerjaan kita, janganlah kita senantiasa ya pakai dua saja ya setiap salat duha. Ya, kita pakai yang afdal minimal sajalah 4 rakaat. Meskipun boleh 1 kali salam, tapi seyogianya kita lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dia. Ya, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wahya afdaluha ala ma fir rawbati wa asliha fayajuzu ziyadatu 'alaiha biniyatiha ila 12. Nah, di sini dikatakan bahwa boleh saja sih sampai kita mengerjakan sampai 12 rakaat. Karena memang ada dalilnya juga. Ya, tetapi kebanyakan ulama fikih, imam-imam fikih itu berpendapat bahwa yang maksimal 8 saja gitulah. Kalaupun kita misalnya mau 12 rakaat enggak apa-apa, tapi itu sekali-sekali, janganlah tetap juga ya. Janganlah tetap 12 rakaat kan itu masalahnya khilafiyah. Ya. Ya, jadi yang kebanyakan ulama kita ikuti, yang kebanyakan yang mengatakan itu maksimal 8 rakaat. Ya, kalau enggak ya minimal tadi 4 rakaat ya.
Jangan sampai minimal 2 rakaat, boleh saja, tapi itu jangan tetapkan. Nah, jangan kita istiqomah 2 rakaat. Sama dengan witir, boleh witir 1 rakaat boleh, tidak makruh hukumnya. Tapi ya jangan selama-lamanya 1 rakaat doang. Ya kita pakai ya yang minimal yang 3 rakaat. 3 rakaat sekali-sekali, karena kondisi kita misalnya sakit perut apa misalnya, tidak apa-apa 1 rakaat boleh. Itu maksudnya ya. Jadi bini ila wa yundabu an yusallima min kulli rak'ataini. Kemudian di dalam salat sunat duha ini kita disunatkan untuk melakukan salam setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun boleh 4 rakaat 1 kali salam, boleh. Tetapi yang sunat ya adalah kita salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ketika ada teman atau orang yang melakukan 4 rakaat salam, jangan disalahkan. Itu boleh. Nah, cuma yang sunat, yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang sebaiknya dilakukan. Kemudian wa waqtuha min irtifa'is syamsi qadra rumhin ila zawali. Nah, kapan waktu salat duha itu kita lakukan? Salat duha itu dilakukan mulai waktunya min irtifa'is syamsi qadra rumhin, yaitu sejak matahari naik ukuran segalah di pandangan mata kita. Yang temukan di beberapa literatur kitab fikih, kira-kira dari hitungnya terbit matahari itu berapa menit setelah terbit matahari, yang namanya romhin itu segalah itu ya. Setelah yang perhatikan kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit setelah terbit matahari. Tetapi memang ada jadwal memang untuk salat sunnah duha di sini, itu ada salat duha. Tetapi ulama coba yang lihat beberapa kitab bahwa itu sekitar 15 menit atau 20 menit lah. Jadi kalau sekarang terbit matahari jam 6:07 tinggal ditambahin sekitar 20 menit saja dari itu. 20 menit misal 15 atau 20 menit. Sehingga sekitar selai menit lah, 27 menit. Nah, itu yang itu setengah 7 nggih, 6.30 lah. Nah, 6.30 lah. Nggih. Nggih, makanya itu mulai dari situ. Mulai dari yang namanya segalah itu adalah dari pandangan mata kita. Ulama mencoba untuk menjelaskan itu kira-kira berapa derajat, mungkin itu disebutkan berapa derajat, tapi waktunya sekitar 20 menitan lah. 20 menitan dari terbit matahari. Kalau ada jadwal yang menunjukkan terbit matahari jam seperti ini mungkin jam 6:07, tinggal ditambah sekitar 15-20 menit. Ya, berarti sekitar jam 6:27 atau 30 ya. Tinggal tambah 15-20 menit. Ya, 15 atau 20 menit. Artinya tinggal jam 6.30-an lah. Jam 6.30-an supaya kita benar-benar yakin itu adalah sudah masuk waktunya sekitar 6.30 menit. Meskipun kalau tidak ada jadwal sekarang ada jadwal. Ada jadwal salat duha. Syuruk ada di sini, ya syuruk itu adalah terbit matahari. Kemudian untuk salat duha ada jadwalnya juga. Kita ikuti saja itu yang sudah dihitung oleh para syuruknya baru jam 6:07 menit. 7 atau 8 okey. 7. Ya, 7. 7 menit nggih? 8 menit. 8 menit okey, tinggal tambah 20 menit sajalah misalnya. Ya 6.30 lah kurang lebih. Mulai sudah waktu salat duha dilakukan. Itu makanya dikatakan di sini min irtifa'is syamsi qadra rumhin ila zawali, sampai dengan saat matahari gelincir, dalam artian masuk salat waktu zuhur. Sampai dengan sesaat sebelum masuk waktu zuhur. Berapa? Jawalnya sekarang jam berapa? Jam 12:14 atau 15? Ya, 12:14. Sepanjang waktu itu boleh kita salat duha.
sah solat duha kita. Mau misalnya solat duha jam 12 boleh, sah solat duha kita, karena belum zawal kan, belum masuk waktu zuhur. Jadi waktu solat duha itu mulai dari sekitar 6.30 menit lah kalau kita pasang itu sampai dengan jam 12-an sekian menit. Ya. Ya, itu masih itu waktu solat duha min irtifa'i syamsi. Tetapi wal ikhtiyaru fi'luha inda mudhi rub'in nahari. Akan tetapi waktu yang afdal, paling afdal adalah salat duha itu dilakukan sekitar seperempat hari. Berarti sekitar jam berapa? Sekitar jam 9-an. Jam 9-an lebih kurang. Itu yang afdal, paling afdal adalah sekitar jam 9-an. Ya, kurang lebih lah jam 9-an. Ya. Jadi kenapa demikian? Para ulama coba memakai dalil bahwa seyogyanya kita sholat setiap seperempat hari itu ada sholat yang kita kerjakan. Itu maksudnya. Jadi sholat subuh itu kita adalah sholat yang kita lakukan seperempat hari pertama. Para ulama mengatakan itu. Jadi karena seyogyanya setiap seperempat hari kita melakukan sholat. Itu dalilnya. Makanya sholat duha itu paling afdal dilakukan seperempat pada sekitar jam 9-an lah gitu. Nah, sholat subuh dianggap sebagai sholat yang dilakukan pada seperempat pertama pada hari itu. Sholat duha yang kedua, seperempat kedua, sholat zuhur seperempat ketiga, dan sholat asar adalah seperempat yang keempat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa untuk sholat duha itu yang ikhtiar, yang afdal dilakukan pada seperempat hari. Kalau kita lihat ya sekitar 8:89 lah, 8:9 kurang lebih ya. Kurang lebih itu yang paling afdal waktunya. Dan sholat duha itu adalah sholat yang memang lebih afdalnya dikerjakan di masjid seperti yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Jadi bukan di rumah. Yang afdal bukan masalah sah dan tidak. Yang afdal kita lakukan sholat duha adalah di masjid. Sekarang kalau umpamanya terjadi tabrakan, yang tadi secara waktu itu sekitar jam 9-an, jam 9-an kurang lebih kan. Secara tempat itu di masjid kan. Kalau ini tabrakan bagaimana? Mana yang kita ikuti? Dalam artian kalau kita mau sembahyang duha, sholat duha jam 9-an waktu afdal, tidak dapat kita di masjid karena mungkin kesibukan kita kan, kendala kita. Kalau mau sholat duha di masjid tidak dapat jam 9. Kalau mau sholat jam 9 yang sebaliknya. Jadi kalau umpamanya mau jam 9-an dapat di rumah kita lakukan kan, di rumah karena memang tabrakan kan. Kalau tabrakan mana yang dipilih jika terjadi tabrakan? Ya. Apakah waktunya atau tempatnya kan gitu. Nah, jadi kalau waktunya tadi seperempat, tapi hanya di rumah kita bisa lakukan kan. Di luar itu baru di masjid. Padahal sholat duha itu adalah afdalnya di masjid kan gitu. Tapi karena satu dan lain hal, kita tidak bisa ke masjid yang paling pas adalah di masjid pada jam itu kan. Waktu iya, tempat iya. Tapi kan ini tabrakan masalahnya. Saya dengan kondisi yang kita, mana yang kita pilih? Yang dipilih adalah waktu. Ya, yang dipilih yang ditambahkan adalah waktu. Karena kaidah mengatakan bahwa yang berkaitan sholat yang berkaitan dengan waktu itu lebih diutamakan, harus diutamakan yang berkaitan dengan tempat. Ya. Jadi yang berkaitan dengan waktu sholat itu diutamakan dibandingkan dengan tempat. Jadi waktu. Jadi di rumah saja misalnya, karena sementara kita kan jarang kita mau ke masjid sholat duha, kan jarang juga kita perilaku kita selama ini, meskipun sebenarnya yang afdal di masjid. Ya, di masjid. Tapi mungkin karena kondisi mungkin masjid misalnya dikunci tidak tahu urusan bagaimana kan, ya apa boleh buat, kita di rumah.
Ya, di waktu itu misalnya pada waktu sekitar jam 9. Nah, itulah misalnya, itulah salah satu kasus, contoh kasusnya. Kemudian di sini fa in taradafat fadilatu ta'khir ila rub'in nahar wa fadilatu adaiha fil masjidi illam yuakhirha fal aula ta'khiruha ila rub'in nahar. Itu yang tadi itu. Wa in fata bihi fi'luha fil masjidi. Di annal fadil, ini kaidahnya, di annal fadilatal muta'alliqata bil waqti aw la minal muta'alliqati bil makan. Itu kaidahnya. Jadi mengerjakan sholat ketika itu ada fadilat waktu dan fadilat tempat, tapi kita itu bertabrakan, maka yang kita pilih adalah yang fadilat waktunya, kan kita pilih yang tempatnya. Nah, itu yang terkait dengan waktu dan tempat untuk melakukan sholat duha. Nah, jadi yang paling penting adalah janganlah sampai kita tinggalkan sholat duha itu sendiri. Waktu kapan saja kita bisa, ya, waktu kapan. Dan kita lakukan ya minimal lah 4 rakaat. Jangan sampai cuma 2 rakaat tok, ya, 2 rakaat tok, dan itu kita lakukan secara terus menerus, ya. Ya 4 rakaat misalnya kalau dapat di masjid, alhamdulillah, ya. Karena masjidnya terbuka, misalnya kalau tidak dikunci masjidnya juga kadang-kadang hilang itu. Di kota amal itu misalnya, maka terpaksa lah dikunci masjid kita misalnya tuh di tempat mana, tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Itu kan persoalan fadilat saja, kan, fadilat saja. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, maka kita tidak bisa di masjid, apalagi kaitannya dengan pekerjaan apa dan sebagainya kita. Wallah, jelas nih? Ada pertanyaan jelas? Nggih. Anda apa-apa sedikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan afdal sholat, kalau tidak salah pernah kita bahas tentang kalau sholat fardu ada 3 afdalnya, yaitu afdal waktu, afdal tempat, dan afdal tempat. Kemudian tentang afdal itu ada peringkatnya mungkin. Betul. Peringkat 1 adalah kalau jamaah. Fardu itu jamaah. Berjamaah. Kedua tempat, dan ketiga kedua waktu. Kedua waktu dan Yang ketiga baru tempat. Sedangkan untuk sholat sunat, karena tidak disunatkan untuk dikerjakan berjamaah, berarti yang tidak peringkat afdalnya adalah afdal waktu. Ya, afdal waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Nggih, betul. Jadi itu yang namanya afdal atau fadilat tadi disebutkan dalam kitab itu. Jadi fadilat untuk sholat duha, kita mendapatkan ada kemungkinan dua fadilat. Fadilat pada jam 1/4 waktu, fadilat jam 9, dan fadilat tempat. Jadi kalau kita mengerjakannya sholat duha di jam 9-an plus di masjid, sempurnalah fadilat yang kita perolehkan gitu. Ya. Nah, itu yang paling afdal, kan. Sholat duha jam 9-an lebih kurang, ya, dan di masjid. Tapi daripada tidak semuanya, misalnya tidak semuanya, kita yang utamakan adalah sholat sunnah duha jam 9 walaupun tidak di masjid, gitu. Oke, kalau umpamanya tabrakan itu misalnya, itu. Kalau enggak, misalnya di tempat juga enggak bisa, waktu juga enggak bisa, ya, kita di rumah itu kita kerjakan walaupun kita tidak mendapatkan ya bonus waktu dan bonus tempat. Tapi pokoknya kita dapat. Nah, jadi kita modal besarnya kita dapat. Yang tadi itu yang namanya panggilan dari bab duha itu, insya Allah kita akan dapat itu. Tapi itu kan bonus yang tadi tempat dan waktu itu. Iya, itu maksudnya mungkin, nggih. Terima kasih, nggih. Nggih, sila. Belum ayatnya. Ayatnya, nggih, surat. Nah, insya Allah nanti kita lakukan, karena agak sedikit panjang itu bahasan tentang ayat itu. Ada sedikit, dan insya Allah di waktu berikutnya kita akan bahas itu, karena sudah isya dikit. Nggih, monggo. Assalam. Yang? Nah,
Syuruk artinya terbit matahari kan. Jedanya itu adalah tadi yang tambahan sekitar 20 atau 25 menit itu. Ya, itu namanya qadra rumhin. Jadi setelah syuruk, setelah terbit pada pas terbit matahari jam 6-7 menit, tambahkan sekitar 25 menit, 25 menitan lah. Nah, maka itu sudah mulai waktu duha. Jadi syuruk itu persis tepat pada saat syuruk itu adalah matahari terbit. Nah, yang namanya waktu duha itu dimulai setelah qadra rumhin itu, setelah tambahkan waktu sekitar 20 menitan lah, tambahkan waktu. Jadi kalau jam 6-7 menit syuruk, maka jam 6-7 menit plus 20 menit lagi sekitar jam 6-27 menit itu mulai waktu sholat duha. Niki maksudnya. Apakah kita harus tunggu waktu, tidak boleh berpindah tempat dari tempat duduk kita yang zikir sholat? Enggak masalah, bukan ada kaitan dengan itu. Cuma memang ada hadisnya, ya ada hadisnya yang sangat besar pahalanya kalau kita dari syarat subuh, ya sholat subuh langsung nunggu waktu-waktu duha itu. Misalnya kalau tidak bisa yang sampai setengah hati, ya tidak apa-apa, waktu awal-awal saja kita sholat duha. Tapi itu tidak kita berpindah tempat dari subuh terus sampai dengan waktu duha. Tapi kan tidak semua kita bisa lakukan itu. Nah, tidak kuat misalnya, atau memang ada kepentingan lain misalnya kan. Tidak semua kita, misalnya ada hajat-hajat tertentu kita harus kita selesaikan kan. Tapi kalau mungkin itu bagus sekali. Yang nah makanya makanya itu dia kan, yang itu tidak semua kita bisa, ya. Walaupun itu tidak kita bisa, ya tidak apa-apa yang itu. Tapi kan memang secara syar'i kita ada uzur namanya secara syar'i. Oh, tidak usah yang itu. Memang karena kita tidak mampu, tidak bisa untuk itu. Ya, kita kerjakan. Iya. Ya betul. Ya, jadi harus. Ya di tempat kita sholat subuh itu. Apalagi di masjid kita, ya boleh di mana saja, tapi afdalnya di masjid kan, Di rumah, di kantor. iya boleh Kalau syuruk, kalau kita sudah keluar di masjid, ya tidak Ya. hitung lagi sholat syuruk. ya. Jadi sholat syuruk, nah ini nanti kita bahas. Sholat sunat syuruk itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada sholat syuruk itu, ada yang mengatakan, ada yang muktamad adalah yang tidak ada sholat syuruk itu. Seperti yang Tuan Salafi tidak membahas itu. Nah itu dia. Itu lain lagi cerita itu. Ini sholat duha kita maksudkan. Sholat duha. Ya. Nah itu dia. Jadi memang siapa yang melakukan itu memang akan mendapatkan, dalam hadis itu mendapatkan haji dan umrah secara sempurna, tamatan haji yang sempurna sesempurnanya. Kalau kita bisa melaksanakan itu seperti itu. Tapi kan itu dia kesulitannya. Kita punya masalah masing-masing. Tapi kalau cuman itu yang kita misalnya lakukan karena kesibukan minimal dan sebagainya, bagus sekali itu. Sangat bagus. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.